Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat channel Lentera Iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Bersyukur kita semua dapat bersua dan berjumpa lagi di dalam channel Lentera Iman ini. Semoga para sahabatku semua dimanapun berada yang sedang berkesempatan menyimak akan video ini, semoga diberikan tetap dalam keadaan sehat walafiat, diberikan ampunan, diberikan rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tahukah kita bahwa setiap hari kita membaca surah Al-Fatihah dalam setiap rakaat sholat kita? Tapi pernahkah terpikir bagaimana jika surah yang agung ini kita hadiahkan untuk diri kita sendiri sebagai bentuk doa, rahmat dan keberkahan dalam hidup kita? Ini bukanlah sekedar ritual, ini adalah sir, rahasia spiritual yang telah diamalkan para kekasih Allah sejak dahulu. Mengapa Al-Fatihah begitu dahsyat? Al-Fatihah disebut sebagai Ummul Kitab, induk dari seluruh isi Al-Quran. Imam Al-Ghazali rahimahullah menyebutnya sebagai Asasul Quran, karena ia memuat inti dari seluruh ajaran, yakni tauhid, ibadah, permohonan hidayah, dan pengakuan atas kekuasaan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidak ada dalam Taurat maupun Injil ataupun Zabur dan Al-Quran seperti surat Al-Fatihah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Bahkan dalam riwayat lain Rasulullah bersabda bahwa tidak ada bacaan yang bisa menandingi Al-Fatihah. Bahkan para malaikat pun belum pernah mendengar yang sebanding dengannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Bolehkah menghadiahkan Fatihah untuk diri sendiri? Jawabannya boleh. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah membolehkan menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada orang lain, termasuk kepada diri sendiri, sebagai bentuk permohonan doa dan perlindungan. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menegaskan, pahala bacaan Quran bisa sampai kepada siapa saja yang diniatkan, termasuk kepada diri sendiri. Ketika seseorang membaca Al-Fatihah dan menghadiahkannya untuk dirinya sendiri, itu ibarat ia mendoakan dirinya dengan 7 ayat paling agung. Ia sedang berkata kepada Allah, Ya Rabb, Engkaulah yang maha pengasih dan maha penyayang. Hanya kepadamu aku menyembah, hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Tunjukilah aku jalan yang lurus, jauhkan aku dari jalan orang-orang yang sesat. Ini bukan sekedar bacaan, ini permohonan penuh cinta dengan bahasa yang Allah sendiri ajarkan. Lalu apa keajaiban yang akan terjadi? Berikut beberapa keajaiban ruhani yang bisa terjadi jika engkau konsisten mengirim Al-Fatihah untuk dirimu sendiri. Pertama, hati menjadi tenang dan terarah. Setiap hari kita disibukkan dunia, cemas, gelisah. Tapi saat kita duduk sejenak membaca Al-Fatihah lalu meniatkannya untuk diri sendiri, kita sedang memanggil ketenangan dari langit. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Quran surat Ar-Ra'du ayat 28. Yang kedua, jalan hidup menjadi terbuka. Ayat ihdinas siratal mustaqim bukan sekedar bacaan, itu permohonan agar langkah kita dipandu oleh cahaya Allah. Banyak orang merasa bingung memilih jalan hidup, tapi lupa berdoa dengan cara yang diajarkan oleh Allah. Dengan Fatihah, engkau meminta petunjuk paling murni dari sumber paling suci. Yang ketiga, perlindungan dari keburukan dan hasad. Al-Fatihah adalah benteng. Ketika engkau mendoakan dirimu melalui surah ini, maka engkau sedang memperkuat perlindungan Allah atas dirimu. Banyak orang terkena mata jahat, sihir, dan penyakit hati. Kirimkan Fatihah untuk dirimu setiap pagi dan malam. Itu zikir perlindungan dari segala arah. Yang keempat, rezeki menjadi lapang dan penuh barakah.
Sebagian ulama salaf mengamalkan membaca Al-Fatihah 7 kali setelah sholat subuh, lalu menghadap ke arah kiblat dan memohon rezeki sambil mengusap dada. Banyak dari mereka yang bersaksi bahwa pintu-pintu langit terbuka tak lama setelah itu. Bukankah Al-Fatihah juga berisi kalimat Malik Yaumiddin? Allah adalah pemilik segala urusan termasuk rezekimu. Yang kelima, jiwa menjadi lembut dan tunduk. Saat kita menghadiahkan Al-Fatihah untuk diri sendiri, perlahan ego kita melemah. Kita tak lagi sombong, tak lagi merasa paling kuat, karena kita sedang mengakui Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku hambamu ya Rabb, hanya kepadamu aku berserah. Cara mengamalkannya atau cara mengirimkan Al-Fatihah untuk diri sendiri adalah: pertama, duduk tenang setelah sholat fardu atau saat waktu sepi, sebelum tidur atau selepas tahajud paling utama. Kemudian yang kedua, letakkan tangan kanan di dada atau cukup niatkan dalam hati. Kemudian bacalah surah Al-Fatihah dengan tartil dan penuh penghayatan. Lebih baik kita mengetahui maknanya. Yang keempat, setelah selesai niatkan, ya Allah, aku hadiahkan bacaan Fatihah ini untuk diriku sendiri. Jadikan sebagai cahaya, jadikan sebagai penawar ya Allah, jadikan sebagai petunjuk dan keberkahan bagiku. Tiupkan perlahan ke dada atau usap wajah sebagai bentuk simbolis kasih sayang untuk diri sendiri. Saudaraku, kita sering mendoakan orang lain dengan Al-Fatihah, tapi sudahkah kita mencintai dan mendoakan diri sendiri sebagaimana mestinya? Jangan sepelekan, kirimkan Al-Fatihah untuk dirimu sendiri mulai sekarang, karena bisa jadi selama ini kita terlalu keras pada diri, padahal Allah ingin kita lembut kepada sesama, juga kepada diri sendiri. Semoga surah yang agung ini menjadi penyejuk jiwamu, pembuka pintu langit untuk semua hajatmu, dan kelak menjadi pembela ketika kau berdiri sendirian di hadapan Rabb kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga berkah manfaat. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin.